Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Mari kita melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Qisasul Anbiya yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Masih membahas kisah Nabi Allah Yusuf. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai di mana Bunyamin telah bersama Nabi Allah Yusuf, sedangkan saudara-saudaranya disuruh kembali ke Kan'an untuk menemui abah mereka. Kita lanjutkan pelajaran kita dalam surah Yusuf ayat 85 sampai 87. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu tallahi taftau tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. Jadi sudah kedua kali itu ya, mereka datang ke Mesir. Yang pertama mereka datang, saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini tidak bersama Bunyamin untuk membeli bahan makanan di negara Mesir. Lalu Nabi Allah Yusuf memasukkan kembali semacam uang-uang mereka atau barang-barang mereka. Jadi seakan-akan mereka itu beli tanpa membayar. Tapi kata Nabi Yusuf, kalau kalian datang kembali ke sini, maka mesti membawa saudara kalian yang bernama Bunyamin. Kemudian ketika mereka kembali ke Kan'an, mereka membuka bawaan mereka, ternyata barang-barang mereka itu masih utuh di tempat mereka, alias seakan-akan mereka itu membeli barang-barang itu tanpa membayar. Lalu mereka ingin kembali lagi ke negara Mesir untuk membeli bahan makanan yang kedua, tapi dengan catatan membawa saudara mereka Bunyamin. Dengan bersusah payah mereka membujuk ayah mereka Nabi Allah Ya'qub agar mereka membawa Bunyamin. Sampai di negara Mesir, ringkas kata, ternyata Bunyamin di dalam barangnya itu ada semacam piala kerajaan. Dan disitulah Bunyamin dituduh mencuri, padahal beliau tidak mencuri, tetapi ini adalah salah satu permainan Nabi Allah Yusuf supaya Nabi Yusuf bisa bersama dengan saudaranya. Akhirnya Nabi Yusuf menahan Bunyamin dan saudara-saudaranya kembali ke negara Kan'an tanpa membawa Bunyamin. Sedangkan saudara mereka yang paling besar tidak kembali karena khawatir nanti ayah mereka akan lebih bersedih karena kehilangan Bunyamin dan kehilangan Nabi Yusuf pertama kali. Jadi bentuk daripada prihatin
Salah satu mereka ada yang tidak kembali, tapi yang lainnya kembali ke Kan'an. Ketika mereka kembali menceritakan apa yang telah terjadi, Nabi Yakub setengah tidak percaya. Lalu mereka berkata, wahai Abah, kalau engkau tidak percaya, tanyakan saja kafilah-kafilah dagang. Semuanya beritanya tersebar, banyak saksinya bahwa Bunyamin telah mencuri dan Bunyamin ditahan di negara Mesir. Kamilah yang kembali ke sini. Nah, 2 kali sudah itu ya. Baik, kita artikan tadi ayat 85 sampai 87. Mereka berkata, demi Allah, senantiasa engkau ini wahai Abah selalu mengingat Yusuf, sehingga engkau menghidupkan penyakit, sehingga engkau mengidap penyakit yang berat atau termasuk orang-orang yang binasa. Jadi gara-gara Nabi Yakub mengingat Nabi Yusuf sampai dikatakan matanya Nabi Yakub itu rabun, sampai kebanyakan menangis sehingga tidak bisa lagi melihat. Jadi anak-anaknya berkata, nah itu Abah ini sih terlalu mengingat Yusuf ditambah lagi Bunyamin. Memang takdirnya seperti itu, bagaimana lagi? Pintarnya memberi nasihat. Nanti tambah parah penyakitnya. Engkau ini sudah parah penyakitnya, nanti tambah berbahaya. Nabi Yakub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku ini, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kalian tidak mengetahui. Nabi Yakub percaya Nabi Yusuf itu masih hidup. Beliau menangis karena terpisah saja dalam jangka waktu yang sangat lama, bertahun-tahun lamanya. Nah, oleh karenanya Nabi Yakub mengatakan, aku lebih tahu daripada kalian apa yang akan terjadi sesudahnya ini. Tapi yang namanya anak, Nabi Yakub tidak bisa terlalu marah kepada anak-anaknya yang ini. Cuman kelakuan saja bermacam-macamnya. Jadi begitulah cobaan kita. Jangankan kita para nabi saja dicoba. Ada yang dicoba dengan istrinya seperti Nabi Lut. Ada yang dicoba dengan anaknya seperti Nabi Nuh. Ada yang dicoba dengan sifat anaknya seperti ini, saudara-saudara Nabi Yusuf, Nabi Yakub. Ada yang dicoba dengan pamannya seperti Nabi kita Muhammad SAW, Abu Lahab. Begitu juga Nabi Ibrahim, Azar, itu pamannya Nabi Ibrahim. Sedangkan bapaknya Nabi Ibrahim itu namanya Tarikh. Macam-macam cobaannya. Ada yang dicoba dengan saudaranya, nggak pernah selesai hidup itu. Selama hidup di dunia ini pasti ada cobaan. Nah, Nabi Yakub mendapatkan anak-anaknya ini bukan anak-anak yang tidak beriman. Mereka beriman, cuman ya tadi kelakuan sifat itu masih ada sifat iri-irian. Tapi yang namanya anak Nabi Yakub tetaplah sayang, tapi lebih sayang kepada Nabi Allah Yusuf dan Bunyamin. Lalu Nabi Yakub mengatakan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, pergilah kalian, maka carilah berita tentang Nabi Yusuf dan saudaranya, dan jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kafir. Jadi sudah 2 kali itu bolak-balik ini. Abah mereka, Nabi Yakub, mengatakan, aku, abahmu, lebih tahu dari apa yang kalian tidak tahu. Oleh karena itu pergilah kembali ke Mesir. Berangkat lagi ketiga kali ini. Cari tahu berita Nabi Yusuf, cari tahu saudaranya Bunyamin. Abah ini meyakini Nabi Yusuf itu pasti hidup masih, Bunyamin juga masih hidup. Cari tahu. Nah
itu. Nah, ringkas kata nanti mereka berangkat kembali ke negara Muslim. Baik. Allah Subhanahu wa taala menceritakan saudara-saudara Nabi Yusuf itu ketika mereka mengalami keputusasaan menghadapi putusan Nabi Yusuf berkenaan dengan saudaranya yaitu Bunyamin yang harus ditahan bersama Nabi Yusuf. Lalu mereka bermusyawarah antara sesama mereka, dan saudara tertua mereka yaitu Raubil berkata, "Tidakkah kamu ketahui bahwa sesungguhnya ayahmu telah mengambil janji kepada kita kalian dengan nama Allah. Kalian harus membawa Bunyamin kembali kepada ayah kecuali kalian dikepung dan dikalahkan musuh. Bukankah kalian dulu pernah melanggar janjinya dan kini kalian telah menyia-nyiakan kepercayaannya lagi dengan membiarkan Bunyamin bertahan di istana sebagaimana dulu kalian pernah menyia-nyiakan saudaranya Nabi Yusuf. Maka kini aku tidak berani menghadap ayah." Jadi saudara tertua mereka yang bernama Raubil, "Pulang aja kalian, aku di sini, malu aku sama abah. Kita sudah berjanji dengan nama Allah untuk membawa Bunyamin kembali, tapi ternyata keadaannya begini." Terulang lagi kisah Nabi Allah Yusuf, yaitu dengan saudaranya Bunyamin ini. "Pulang saja, beritakan apa yang sebenarnya terjadi." Ayat selanjutnya, "Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir ini." Kata siapa? Kata si Raubil, saudara tertua. "Maksudnya aku akan tetap tinggal di sini sampai ayahku mengizinkan kepadaku untuk kembali, yang kembali pulang menghadap padanya." Kata Raubil, "Aku tetap di sini, aku malu kecuali abah memaafkan, menyuruh aku kembali pulang, aku akan kembali pulang ke Kan'an. Tapi kalau abah tidak menyuruh, aku tidak akan kembali. Malu aku, malu sebagai saudara yang tertua tidak bisa menjaga adik-adikku." Atau Allah memberi keputusan terhadapku, artinya menakdirkan aku dapat mengembalikan saudaraku. Jadi pilihannya antara dua, abah mengizinkan aku kembali, atau aku kembali ke negara Kan'an menemui abah dengan membawa Bunyamin sekalian. Tapi kalau tidak ada keputusan dari satu itu, aku tetap di sini. Biar aja di sini. Malu. Dan dialah hakim, yakni Allah sebaik-baiknya. "Kembalilah kepada ayah kalian dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu yakni Bunyamin telah mencuri." Maksudnya beritahukan kepadanya mengenai kasus yang telah terjadi di negara Mesir dengan sebenar-benarnya. "Dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui, dan sekali-kali kami tidak dapat mengetahui barang yang gaib. Dan tanyalah kepada penduduk negeri yang kami berada di situ dan kafilah yang kami datang bersamanya." Kalau engkau tidak percaya juga abah, tanya aja kafilah dagang itu. Semua berita tersebar dan mereka semuanya tahu tentang apa yang terjadi dengan Bunyamin di negara Mesir sana. Maksudnya apa yang kami ceritakan kepadamu wahai ayah mengenai kasus ditahannya saudara kami Bunyamin oleh Raja Mesir sudah menjadi berita kasus yang ramai dibicarakan orang Mesir dan diketahui oleh penduduk yang tinggal di sana. Dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar. Mengenai firman-Nya Nabi Yakub berkata, "Hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu, maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku." Mereka akan mengatakan, "Wahai abah, kami ini adalah orang yang benar, kami adalah orang yang baik." Lalu dibalas oleh Nabi Yakub, "Kalian saja yang menyangka kalian baik. Kalian sendiri yang mendakwa diri kalian adalah orang yang baik dengan perbuatan yang telah kalian lakukan." Kata Nabi Yakub, "Cukuplah kesabaranku ini, aku hanya menjadi orang yang sabar saja."
Maksudnya kejadian yang sebenarnya tidak seperti yang kalian katakan itu. Bunyamin tidak mencuri. Ia tidak memiliki karakter tercela semacam itu. Hanya dirimu sajalah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Ibnu Ishaq dan lainnya berkata bahwa karena mereka telah lengah dan menyia-nyiakan Bunyamin seperti kelengahan mereka terhadap Nabi Yusuf, maka ayahnya Yakub mengatakan seperti itu. Artinya nggak mungkin Bunyamin itu mencuri, nggak mungkin, tidak punya karakter sifat mencuri. Tapi karena kalian lengah dengan adik kalian, maka ada orang yang sengaja memasukkan piala kerajaan di dalam tempatnya sebagai fitnah. Dia tidak mencuri. Bahasa kitanya itu begitu tuh. Kemudian Nabi Yakub berkata, mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku, yakni Nabi Yusuf dengan Bunyamin. Kenapa? Karena Nabi Yakub meyakini bahwa Nabi Yusuf masih hidup dan Bunyamin juga dalam keselamatan. Oleh karena itu abahnya menyuruh kembali lagi ke Mesir, cari berita tentang Nabi Yusuf, cari berita tentang Bunyamin, cari tahu. Mereka masih ada di Mesir. Selanjutnya, sesungguhnya dialah Allah yang maha mengetahui, maksudnya mengetahui keadaanku dan perpisahan yang kualami dengan anak yang sangat kucintai. Lagi Allah itu maha bijaksana dalam segala ketetapan dan perbuatannya. Semua mengandung hikmah yang besar dan hujjah yang pasti. Dan Yakub berpaling dari mereka, dari hadapan anak-anak mereka, seraya berkata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Bahasa kita, aduh kasihan, kasihan aku gara-gara kalian ini, aku terpisah dengan Nabi Yusuf. Yakub mengungkapkan kesedihannya atas kasus yang baru terjadi, belum lagi ditambah dengan kesedihannya atas peristiwa yang sebelumnya. Ini yang Bunyamin sekarang dan yang lalu Nabi Yusuf. Dan ia pun mengutarakan kesedihannya yang dulu telah dipendamnya. Jadi sudah bertubi-tubi nih, kesedihan kehilangan Nabi Yusuf, kehilangan lagi Bunyamin. Dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan, artinya akibat kebanyakan menangis. Dan dialah seorang yang menahan amarahnya terhadap anak-anaknya. Nabi Yakub sabar orangnya terhadap anaknya. Nabi Yakub ini tidak ada yang kafir ya, semuanya baik-baik saja. Artinya semuanya beragama Islam. Cuman masalahnya kelakuannya aja sedikit membala begitu. Dan dari sinilah yang 12 ini nanti menjadi cikal bakal bangsa Bani Israel sampai sekarang. Maksudnya Nabi Yakub menahan amarahnya karena kesedihan dan kerinduan yang mendalam kepada Nabi Yusuf. Ketika anak-anaknya melihat kesedihan yang mendalam pada ayahnya akibat terpisah dari anaknya, maka mereka berkata dengan lemah lembut keramahan dan penuh kehati-hatian serta kasih sayang. Mereka berkata, tallahi taftau tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Demi Allah, wahai abah, kenapa pian ini, bahasa kita kasihan, pian ini selalu mengingat Yusuf sehingga engkau mengidap penyakit yang berat, atau mungkin engkau ini akan bertambah berat penyakitnya, tambah susah nanti. Bahasa kita kasihan abah, bahasa kita merayu abahnya, kasihan abah, bahasa kitanya itu. Bahasa kita, wahai abah, kasihan pian. Bahasa kita, sayangi diri pian, karena engkau terlalu banyak mengingat Nabi Yusuf sehingga badanmu menjadi kurus kering dan semakin lemah. Kasihanilah dirimu sendiri, wahai abah. Sayangi diri sendiri. Anak-anaknya menghibur nih. Ayo abah, bergembira abah.
Bahasa kitanya itu begitu, ya, ingin mengembirakan abah mereka. Lalu Nabi Yakub berkata, qala innama ashku bathi wa husni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku hanyalah mengadukan kesusahan dan kesedihanku ini kepada Allah, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kalian tidak mengetahui. Kata Nabi Yakub, sudahlah, aku ini tahu apa yang terjadi. Jangan lagi aku diputar balikan, digiring opiniku di kesana kemari. Aku tahu jangan Nabi Yakub tadi. Bahasa kitanya itu begitu tuh. Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya, aku tidak mengadu kepada kalian dan tidak juga kepada orang lain, tetapi aku mengadu kesedihanku ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena bahwa Allah akan memberi kebahagiaan dan juga jalan keluar. Pasti Allah akan memberikan kebahagiaan dan juga jalan keluar. Kenapa? Karena Nabi Yakub meyakini Nabi Yusuf masih hidup. Aku juga mengetahui bahwa mimpi yang pernah dialami Nabi Yusuf dulu akan menjadi kenyataan. Untuk itu, ketika aku dan juga kalian menyaksikan realitas yang terjadi pada diri Yusuf, sebagai untuk menunjukkan bahwa mimpi yang pernah dialaminya itu akan terjadi sebenar-benarnya, dan kita wajib bersyukur kepada Allah dan sujud menghormatinya. Nah, Nabi Yakub bahasa kitanya meyakini, hei anak-anakku, Yusuf itu masih hidup di sana. Yusuf masih hidup. Oleh karena itu Nabi Yakub tadi berkata, ya bani yadhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah innahu la yai'asu min rauhillah illa alqaumul kafirun. Bahasa kitanya begitu. Berangkatlah kalian. Abah ini tahu Nabi Yusuf masih hidup karena Nabi Yusuf pernah bermimpi begini. Berangkat lagi ke sana. Cari berita tentang Nabi Yusuf. Pasti Nabi Yusuf itu masih hidup. Maksudnya, janganlah kalian berputus asa untuk memperoleh kebahagiaan setelah tertimpa kesusahan. Karena sesungguhnya tiada orang yang berputus asa dari pertolongan dan rahmat Allah serta ketetapannya atau kebahagiaan di balik kesempitan itu, kecuali orang yang berputus asa itu adalah orang-orang yang kafir. Berangkatlah mereka sampai ke Mesir ketiga kali sudah. Ini yang ketiga kali. Jadi kurang lebih nanti mereka ini bolak-balik sebanyak 4 kali. Ini yang ketiga kali berangkat ke Mesir. Atas perintah abahnya untuk mencari kabar tentang Nabi Yusuf, karena bapaknya Nabi Yakub meyakini Nabi Yusuf itu masih hidup. Jangan-jangan Nabi Yusuf itulah yang jadi raja. Kita lanjutkan ayatnya. Berangkatlah mereka ke Mesir yang ketiga kali. Falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal aziz massana wa ahlana ad-durr wa ji'na bi bida'atin musjatin fa'awfi lana al-kayla wa tasaddaq alaina inna Allaha yajzil mutasaddiqin. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا
وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. Berangkatlah mereka yang ketiga kali. Maka ketika mereka masuk ke tempat Nabi Yusuf, sampai ke Mesir, masuk ke kerajaan Nabi Yusuf, ingin membeli lagi barang, membeli sembako lagi. Lalu mereka berkata, wahai Aziz, wahai Raja, wahai Tuan, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan. Ini gara-gara Bunyamin ditangkap, akhirnya kami jadi susah semuanya. Dan kami datang membawa barang-barang yang tak berharga. Ya, barang-barang begini aja, wahai Raja. Maka sempurnakanlah jatah untuk kami dan bersedekahlah kepada kami. Bahasa kitanya, wahai Aziz, wahai Raja, kami punya barang ini aja lagi dah. Sisa ini berikanlah kami tambahan sedekah, tambahan sembako. Sesungguhnya Allah Maha memberi pembalasan kepada orang-orang yang bersedekah. Bersedekahlah kepada kami. Lalu Nabi Yusuf berkata, Nabi Yusuf membongkar berita, membongkar rahasia yang sudah lama terpendam. Lalu Nabi Yusuf berkata kepada mereka, apakah kalian mengetahui kejelekan apa yang telah kalian lakukan terhadap Nabi Yusuf dan saudaranya ketika kalian tidak mengetahui akibat perbuatan itu? Bahasa kitanya, bebuan pian ini masih ingatkah apa yang kalian lakukan tentang saudara kalian yang bernama Yusuf? Yang dulu kalian pernah melakukan itu, membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur. Kalian bilang kepada ayah kalian bahwa Nabi Yusuf dimakan serigala, padahal kalian buang ke dalam sumur. Ingat gak itu? Bahasa kita itu seperti itu. Nabi Yusuf mengingatkan memori mereka tentang apa yang mereka pernah lakukan terhadap Nabi Yusuf. Begitu juga Bunyamin. Ingat gak? Lalu timbullah kecurigaan, jangan-jangan Nabi Yusuf ini. Dari mana Nabi ini, orang raja tahu tentang keadaan Nabi Yusuf ini? Lalu mereka berkata, apakah engkau ini Nabi Yusuf? Apakah engkau ini benar-benar Nabi Yusuf? Yang di hadapan kami ini yang menjadi raja, apakah engkau ini Nabi Yusuf? Lalu Nabi Yusuf berkata, ya, akulah Nabi Yusuf dan ini saudaraku Bunyamin. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Mereka berkata, demi Allah, sesungguhnya Allah telah melimpahkan, telah melebihkan engkau atas kami. Akhirnya mereka sadar, oh ya sudah, bahasa kitanya, Allah telah melebihkan engkau wahai Nabi Yusuf daripada kami. Sudah diberikan kegantangan, kebaikan akhlak, kemudian menjadi raja lagi. Sempurna sudah. Itu sudah takdirmu. Bahasa kitanya begitu. Dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. Kami mengakui, kami akui kami telah bersalah. Kami minta maaf. Jangan diberikan sanksi kepada kami. Nabi Yusuf tidak dendam kepada saudara-saudaranya. Mereka mengaku salah, kami bersalah, kami berdosa. Lalu Nabi Yusuf berkata, pada hari ini tak ada catatan terhadap kalian.
Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian dan dialah maha penyayang. Dialah maha penyayang di antara penyayang. Artinya bahasa kitanya, sudahlah, tidak apa-apa, yang lalu biarlah yang lalu. Tidak ada sanksi buat kalian, tidak ada hukuman buat kalian. Aku maafkan. Tapi minta ampunlah sama Allah. Minta ampunlah sama Allah. Sama aku, sudah, kata Nabi Yusuf, aku enggak masalah, sudah. Lupakan apa yang telah pernah terjadi kepada diriku. Lalu Nabi Yusuf berkata, pergilah kalian. Jadi Nabi Yusuf berkata lagi, nih, wahai saudara-saudaraku, pulanglah kalian kembali ke Kan'an. Temui abah kalian, temui abahku, tapi bawa nih baju. Bawalah bajuku ini, lalu letakkanlah baju itu ke wajah ayahku. Nanti akan melihat kembali. Ya'ti basira, kembali penglihatannya. Setelah itu, bawalah keluargamu semuanya kepadaku. Jadi kata Nabi Yusuf, sudahlah, yang lalu biarlah yang berlalu. Jangan lagi diungkit-ungkit. Aku sudah memaafkan kalian, tapi kalian minta maaflah sama Allah. Nah, oleh karena itu, nih, kembalilah kalian, bawa bajuku ini. Ketika kalian sampai di rumah, letakkan baju ini di wajah ayahku. Nabi Yusuf kan kebanyakan menangis sampai matanya putih, alias tidak bisa lagi ngelihat karena rabun sudah. Usapkan baju ini ke wajah ayahku. Ya'ti basira, ayahku akan kembali melihat. Setelah melihat abahku, maka angkut seluruh keluargamu. Yani anak-anakmu, cucu-cucumu, semuanya, termasuk abah kita, mama kita, semuanya angkut, bawa ke negara Mesir ini. Kita pindah ke Mesir ini. Nah, pulanglah 3 kali. Nanti akhirnya mereka kembali lagi ke negara Mesir yang keempat kali. Jadi bolak-balik itu 4 kali itu ya. Nabi Yusuf ini membuat mereka ini sandiwara. Karena kalau tidak seperti itu, Nabi Yusuf tidak mengetahui bagaimana keadaan abahnya, bagaimana keadaan Bunyamin. Khawatir sifat mereka itu yang buruk masih melekat terhadap mereka. Nah, ternyata mereka menyesal. Nah, dari situlah Nabi Yusuf pun menyuruh mereka kembali menemui ayah mereka sambil membawa baju, kemudian usapkan di wajah Nabi Yakub. Wallahu alam, hanya Allah yang maha mengetahui. Ada yang mengatakan Nabi Yusuf ini, maksudnya bajunya Nabi Yusuf itu yang nanti akan diusapkan ke wajah abahnya sampai akhirnya Nabi Yakub kembali melihat lagi, itu adalah baju yang pernah dipakai oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud di Babilonia, di Irak sana, itu Nabi Ibrahim memakai baju itu sehingga Nabi Ibrahim selamat, tidak terbakar. Lalu baju itu diwariskan oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya Ishak, dan Nabi Ishak mewariskan baju itu kepada Nabi Yakub, dan baju itu pun diwariskan lagi kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Jadi ini baju-baju berkah. Biar orang Banjar ya, baju berajah ini ya. Baju berajah bahasa kitanya. Nah, mungkin saja waktu Nabi Yusuf ditenggelamkan atau diceburkan ke dalam sumur, bisa jadi Nabi Yusuf pakai baju itu, sehingga Nabi Yusuf selamat. Bahkan ada yang mengatakan, ya wallahu alam, ini kisah-kisahnya masih dipertanyakan, tapi wallahu alam. Namun ada yang mengatakan Nabi Yusuf berada di dalam sumur itu, bukan sehari 2 hari, tapi selama 17 tahun namanya. Benar tidaknya wallahu alam. Ada saya baca seperti itu. 17 tahun lamanya. Di penjara 7 tahun, dalam sumur 17 tahun, berapa sudah? 17 tambah 7 berarti berapa? 24 tahun. Lama sekali. La ilaha illallah. Kok bisa hidup Nabi Yusuf dalam sumur? Itulah kekuasaan Allah. Karena Nabi Yusuf memakai baju itu.
Dan baju itu nanti dikembalikan lagi kepada Nabi Yakub. Itu nanti ya, sampai ceritanya sangat unik. Ini saking cintanya Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf. Saudara-saudara Nabi Yusuf ini kan pulang nih dari Mesir menuju ke Kan'an. Masih jauh perjalanan. Ya ibarat kata masih seminggu atau 2 minggu atau 3 minggu. Nabi Yakub sudah mencium bau Nabi Yusuf itu. Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya, cucu-cucunya nih, cucu-cucu mereka, anak-anak mereka, Kai ini mencium bau Nabi Yusuf. Kai mencium bau Nabi Yusuf. Cucu-cucu mereka ini, cucu-cucu Nabi Yakub ini berkata, bagaimana Kai bisa mencium? Nabi Yusuf kan sudah lama nggak ada, tapi bagaimana engkau bisa mencium? Nabi Yusuf berkata, lihat aja, kalau bahasanya, lihat aja nanti apa yang terjadi. Sampai akhirnya saudara-saudara Nabi Yusuf kembali membawa baju itu, diusapkan ke wajah Nabi Yakub. Lalu Nabi Yakub berkata kepada cucu-cucunya, ya kan, apa yang Kai katakan tadi semuanya benar. Itu hebatnya. Bajunya belum nyampe, masih berminggu-minggu, Nabi Yakub sudah mencium harumnya Nabi Yusuf itu. Nah, itu berkat baju dari temurun ya, yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim ke Nabi Ishak, Nabi Ishak ke Nabi Yakub, Nabi Yakub ke Nabi Yusuf alaihimussalatu wassalam. Baik, bagaimana kisah selanjutnya? Insya Allah nanti kita akan sambung di kesempatan yang akan datang. Semoga kita bisa mengambil i'tibar dalam cerita ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nastauduka hadhihi al-ma'lumat ma ta'allamna min ulumiddin fa'arji'ha ilayna kullama nahtad ilayha waj'alna minal 'amilin bima 'allamtana. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum